Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, bagaimana hukum menunda pembagian warisan? Apakah warisan harus segera dibagikan ataukah boleh ditunda? Ikhwani fillah hafizakumullah. Pada dasarnya setiap perintah itu memiliki makna al-fauriyah. Artinya segera dibagikan, segera dilakukan. Allah memerintahkan sholat, segera lakukan sholat. Allah memerintahkan kepada kita untuk birrul walidain, segera lakukan birrul walidain. Demikian pula ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk membagikan warisan, maka hendaknya kita lakukan secara cepat, ya, dengan segera. Tentu cepatnya pembagian warisan setelah mengalami beberapa tahapan, ya kan? Ya, karena ketika seseorang meninggal dunia maka hartanya tidak langsung diwaris, tapi harus digunakan terlebih dahulu untuk mengurus jenazah, membayar hutang, dan memberikan wasiat kalau ada, baru kemudian diwaris. Nah, keterlambatan pembagian warisan, ya, itu akan menyebabkan beberapa dampak. Yang pertama, kita, ya, menunda-nunda perintah Allah. Yang kedua, dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap harta yang ditinggalkan tersebut. Misalnya seseorang meninggalkan uang, ya, mungkin uang itu hari ini nilainya sekian dolar per rupiah, atau sekian, ya, $1 sekian rupiah. Tapi kalau kita tunda misalnya sampai 10 tahun, siapa yang menjamin bahwa nilai tukar uang itu akan tetap, ya kan? Terjadi perubahan. Orang punya mobil, warisannya berupa mobil, nggak kita bagikan, siapa yang ngurus mobil? Bagaimana kalau mobil itu kemudian tabrakan? Bagaimana mobil itu kalau kemudian hilang? Siapa yang bayar pajaknya? Ya kan? Dan seterusnya. Rumah juga begitu. Bagaimana dengan rumah? Bagaimana kalau rumah itu kemudian rusak? Siapa yang akan merenovasi? Siapa yang akan merawatnya? Bagaimana kalau kemudian karena tidak dibagikan segera, kemudian ada orang yang biasa tinggal di situ kemudian menjadi mengaku-ngakui bahwa itu adalah rumahnya dan kemudian disertifikatkan rumah tersebut. Dampak-dampak yang buruk ketika warisan itu ditunda. Kemudian yang lainnya adalah dampak buruknya ketika tertundanya pembagian warisan itu kemudian menyebabkan terdoliminya ahli waris yang lainnya, ya kan? Seseorang yang seharusnya sudah menikmati warisan itu karena ditunda-tunda, akhirnya dia tidak bisa menikmati warisan itu, ya kan? Padahal dia sangat butuh untuk makan, butuh untuk sekolah, ya, butuh untuk bayar listrik dan lain sebagainya, sehingga haknya dipakai oleh orang lain dan dia sebagai pemiliknya tidak merasakan hasil dari harta yang harusnya menjadi miliknya tersebut. Yang berikutnya adalah dampak buruknya kalau kemudian ada ahli waris yang meninggal dunia, ya kan? Jadi harta belum dibagikan, tiba-tiba kemudian ada ahli waris yang meninggal dunia sampai bertahun-tahun, puluhan tahun tidak dibagikan, akhirnya semua ahli waris meninggal dunia dan tidak pernah merasakan sedikit pun, ya, hasil daripada warisan tersebut. Akhirnya warisan itu kemudian jatuh kepada keturunan-keturunannya, dan itu akan membuat repot bagaimana membaginya, ya kan? Cara membaginya akan menjadi sulit, ya, gitu. Nah, yang menyebabkan biasanya tertundanya pembagian warisan itu adalah ketika sang istri dari si mayit itu masih ada, ya, ada seorang istri yang masih ada, sehingga dia kemudian tetap menempati rumah tersebut dan dia nikmati warisan itu dengan sendirinya. Rahimakumullah. Hal ini tidak akan terjadi ketika kita memahami warisan itu dengan baik. Pertama, bahwa pembagian warisan itu tidak harus kemudian harta waris itu dijual. Warisannya berupa rumah, tidak harus kemudian dijual. Yang penting adalah diperjelas siapa pemiliknya. Semua orang kemudian bisa mengetahui bahwa rumah ini bukan milik satu orang, tapi milik bersama. Setelah masing-masing mengetahui jatahnya masing-masing, maka kemudian dia boleh bertransaksi. Apakah dia meminjamkan kepada ibunya, apakah dia menyewakan kepada ibunya, apakah dia menghibahkan kepada ibunya. Dan kalau kemudian ada yang butuh, bisa juga dia menjual haknya itu kepada ahli waris yang lainnya, ya, tidak boleh menjual kepada orang lain, ya. Nah, kemudian seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya meninggal dunia, nggak usah khawatir,
karena dia tetap tetap diwajib untuk dinafkahi. Siapa yang menafkahi? Yang menafkahi adalah anak-anaknya. Jadi anak-anaknya kalau kemudian sudah mendapatkan warisan, maka dia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada ibunya. Kalau anak-anaknya nggak ada, maka ada saudara-saudaranya yang menafkahinya, ada orang tuanya yang menafkahinya, ada keluarganya yang menafkahinya, ada kakaknya, ada adiknya, ada pamannya, ada sepupunya yang wajib memberikan nafkah kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ini. Dan dia kan masih juga mendapatkan warisan 1/8, ya kan? 1/8. Maka kenapa seorang istri itu bagiannya sedikit, ya kan, 1/8 ketika memiliki anak? Ya karena ada anak, dan anak itu mendapatkan jatah yang paling banyak. Dan kalau dia ada anak laki-laki, maka anak laki-laki ini berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada ibunya, ya kan? Ya. Kemudian ya, seorang istri mendapatkan harta dari suaminya itu jangan menunggu mendapatkan warisan ketika meninggal dunia. Tapi seorang istri sudah mendapatkan harta yang banyak dari suaminya ketika masih hidup melalui pintu nafkah. Jadi kalau nikah umur 20 kemudian suaminya meninggal dunia saat dia umur 40, maka selama 20 tahun dia mendapatkan harta tersebut. Nah, harusnya harta itu kemudian dia simpan untuk bekal dia hidup selanjutnya. Dan itu bisa jadi melampaui lebih besar daripada harta warisan yang diterima oleh yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.